Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada kelompok 5 dan 8 telah hadir pada debat pada siang hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 2 sebagai juri yang akan mengatur jalannya debat ini. Jadi untuk debat ini, jadi dari kelompok 5 dan 8 presentasi terlebih dahulu. Nanti terakhir-terakhir juri akan memberikan pertanyaan atau sanggahan. Jadi debat ini minimal 40 menit dan maksimal 1 menit. Untuk aturannya, jadi silakan kelompok yang ingin menanya atau ingin memberikan sanggahan bisa diklik raise hand-nya terus menyalakan mic-nya. Jadi untuk mempresentasikan hasil tugasnya, silakan dari kelompok 2 untuk mempresenting. Terima kasih. Interupsi juri kelompok 5 bukan Oh ya, kelompok maaf. 2. Kelompok 5 silakan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat untuk presentingnya? Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan judul Desain Penampung Air Hujan untuk Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Mikrokontroler. Bisa di next, Kak. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada Kevin Cristofano S dengan NIM 04161036, ada Sari Kemal Abdul Nasser dengan NIM 04171013, ada saya sendiri, Andika Rukti Pratiwi, NIM 04181011, dan Thomas Dwi Putra Salim, NIM 04181077. Berikut outline yang akan kami bawakan, yaitu pertama ada desain, yang kedua blok diagram dan flowchart integrasi I/O, yang ketiga keuntungan, dan keempat kelemahan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan atau kita rancang untuk pada tugas pada hari ini, yaitu ada sensor pH, yaitu untuk mengukur pH air hujan, lalu ada sensor kelembapan untuk mengukur kelembapan tanah, lalu ada material filtrasi air dengan menggunakan kerikil dan pasir untuk menetralkan pH, lalu ada pompa air untuk memompa air kembali untuk filtrasi air dan menuju ke tanah, lalu ada mikrokontroler sebagai pusat otomasi sistem berdasarkan input sensor, lalu ada baterai sebagai power supply mikrokontroler dan pompa air, ada valve solenoid yaitu untuk memutus dan mengalirkan dari filtrasi air menuju tempat penyimpanan air, lalu ada relay sebagai saklar otomatis dari mikrokontroler menuju pompa air dan valve solenoid, dan ada panel surya atau PV yang untuk berguna mengisi daya baterai. Oke, baik. Sini saya akan melanjutkan presentasinya. Sini adalah cara kerja. Nah, yang pertama ini operator ya, menentukan pH air dan kelembapan tanah yang dibutuhkan pada mikrokontroler. Nah, yang kedua, air hujan yang jatuh ke atap rumah dialirkan menuju filtrasi air. Nah, kemudian keluarnya air akan diukur menggunakan sensor pH. Jika pH belum netral, maka relay akan bekerja dengan kondisi awal, yaitu menutup valve solenoid dan menyalakan pompa air untuk mengalirkan kembali air yang telah diukur tadi ke filtrasi air hingga pH air menjadi netral. Nah, yang selanjutnya, setelah pH air menjadi netral, maka relay akan bekerja dengan kondisi berikutnya, yaitu valve solenoid membuka, pompa air menuju filtrasi air akan mati. Nah, selanjutnya akan ditampung. Dan yang keempat, ketika sensor kelembapan membaca bahwa tanah tersebut kering, maka relay kedua akan bekerja menyalakan pompa air.
dan mengalirkan air dari penampungan menuju tanah. Nah, yang terakhir, saat sensor kelembapan membaca bahwa tanah tersebut sudah basah, maka relay akan berhenti bekerja dan mematikan pompa air dan tidak akan mengalirkan air lagi. Oke, next. Baik, berikut untuk blok diagramnya. Ada 3 di sini dari input, proses, dan output. Untuk input ada sensor pH air, sensor kelembapan tanah, PV, dan baterai. Untuk proses ada microcontroller yang akan mengatur relay. Dan terakhir outputnya ada display, pompa air, dan untuk filtrasi air dan penampungan air, dan terakhir valve solenoid. Untuk diagram flowchart-nya, pertama mulai di sini penentuan nilai pH dan kelembapan tanah yang akan dimasukkan di microcontroller. Berikutnya input air hujan mengalir menuju filtrasi air. Proses air akan disaring untuk menetapkan pH. Di sini apakah pH air sudah netral? Jika belum, maka relay akan bekerja kondisi awal. Valve solenoid tertutup, pompa air mengalirkan air kembali menuju filtrasi air. Lalu akan kembali disaring hingga pH-nya netral atau sama dengan 7. Jika sudah sama dengan 7 atau sudah netral, maka relay bekerja dengan kondisi berikutnya. Valve solenoid terbuka, pompa air menuju filtrasi air akan mati dan air akan ditampung. Berikutnya sensor kelembapan akan membaca tanah. Jika tanah tersebut kering, maka relay kedua itu bekerja untuk memompa air dan mengalirkan air dari penampungan menuju tanah. Apakah tanah sudah basah merata? Jika belum, maka pompa akan terus mengalirkan air hingga tanah tersebut sudah basah dan dibaca oleh sensor tersebut. Jika sudah, maka relay kedua berhenti bekerja, mematikan pompa air, dan air tidak akan dialirkan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Di sini ada untuk keuntungannya ada 3. Yang pertama adalah alat penampung air hujan ini yang dapat digunakan untuk menyiram air tanaman. Terus yang kedua ada dapat menyiram tanaman secara otomatis dengan pH air dan kelembapan tanah yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, alat akan berhenti menyiram secara otomatis ketika ada indikasi bahwa tanah sudah basah. Next. Untuk kelemahannya itu ada 2. Pertama, memiliki proses yang lama ketika menggunakan air hujan karena pH air dan kelembapan tanah harus sesuai dengan sistem di microcontroller. Terus yang kedua, tidak memiliki takaran air yang akan disiramkan ke tanah, hanya mengindikasikan bahwa ketika tanah basah, maka air akan otomatis berhenti. Untuk antisipasinya, yang bagian pertama, untuk mengatasi permasalahan dari lamanya sistem filtrasi, maka ditambahkan tempat penyimpanan khusus sebagai backup dari hasil filtrasi. Dan untuk kedua, menggunakan water flow meter untuk mengetahui jumlah air yang keluar untuk menyiram tanaman. Apabila keluaran air dirasa terlalu banyak atau terlalu dikit, maka dapat dilakukan maintenance pada sistem. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 telah mempresentasikan hasil tugasnya. Untuk kelompok selanjutnya itu kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik, sebelumnya juri kami izin share screen dulu dari kelompok 8. Silakan.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kami dari kelompok 8 juga ingin memaparkan secara yang proyek yang sama juga yang mengenai rainwater harvesting system pada gardening watering. Pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu anggota kami dari kelompok 8. Pertama ada Muhammad Lukman Yuliarto dengan NIM 04161044, lalu juga ada Joshua Christian Simbolan dengan NIM 04171036, lalu ada Corian Sasari dengan NIM 04181022, dan ada saya sendiri di Maria Destama dengan NIM 04181026. Oke, sebelumnya kita membahas kembali dulu tentang mengenai rainwater harvesting sendiri. Itu merupakan media untuk pengumpulan air hujan kan ya. Jadi bisa dilihat skemanya bahwa nanti itu rumah itu akan diberi tampungan di mana pipa-pipa nanti akan mengaliri yang nantinya bertujuan untuk dimasukkan ke tangki, di mana pada air tersebut difilter dan dimasukkan ke tangki, di mana pada tangki tersebut terdapat pom yang nantinya akan dialiri untuk ke konsep-konsep lainnya seperti gardening watering, toilet flushing, car washing, clothing washing, dan sisanya ketika lebih dari overloop atau meluap dia akan dialiri ke sumur. Untuk itu, ini untuk gambaran umum dari rainwater harvesting itu sendiri. Dan di sini kami mendesain rainwater harvesting dengan sistem gardening water dengan cara memberikan controller, di mana controller kami di sini menggunakan source solar panel sebesar 10 W, baru menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan nge-charging solar panelnya itu sebesar 12 volt, lalu juga kita kontrol dengan menggunakan Arduino Uno, lalu kita menggunakan input juga menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 2 buah untuk masing-masing tangkinya, lalu juga kita menggunakan output berupa pompa untuk penyiraman air sama valve elektronik di tiap-tiap tangkinya. Dimana bisa kita lihat sendiri pada rumah ini di atasnya kita berikan PV sebagai sumbernya ya, sumber tegangannya. Baru nanti jika kondisinya tidak hujan berarti kan dia akan charging baterainya. Jadi ketika tidak hujan jadi dia punya tenaga sendiri. Nah, ketika hujan nanti dia akan nanti programnya akan mengonsumsi baterai untuk menggerakkan controller ini seperti itu. Jadi nanti dia konsepnya akan mengisi tangki satu dulu. Ketika tangki satu penuh baru nanti dia akan dialiri ke tangki kedua seperti itu. Lalu di sini ada blok diagramnya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa input outputnya apa. Di sini solar panel WP kita convert dulu dari DC to DC converter masuk ke baterai. Baru nanti dari baterai ini akan mengontrol Arduino-nya. Arduino sebagai otak di mana inputnya dimasukkan sensor ultrasonic HCRS 04 dan nanti outputnya berupa valve dan pompa. Baru di sini ada flowchart-nya. Bisa dilihat, pertama kita mulai, baru nanti selanjutnya solar panel bekerja dan mengisi baterai. Baru itu baterai mensuplai ke sensor Arduino, Uno, pompa, dan valve. Baru itu air hujan masuk ke dalam sistem pemimpaan melalui filter. Baru valve keadaan tertutup, ini keadaan awalnya, 0. Baru sensor HCRS 04 yang di pada tangki 1, dia membaca ketinggian airnya. Jika dia membaca ketinggian air kurang dari 95%, maka dia akan membuka valve dan mengisi tangki. Jika dia tidak, berarti dia akan kembali ke kondisi awal dan pompanya on. Nah, pada pompa on ini dia akan lanjut ke sensor S04 di mana dia akan membaca ketinggian tangki 2. Nah, ketika tangki 2 terisi penuh 95%, nanti pompanya akan mati. Jadi ini sama sambungan dari tangki yang 1 dan tangki 2, ketika dua-duanya sudah penuh maka programnya bisa selesai seperti itu. Programnya terhenti seperti itu. Dan untuk keuntungan dari program kami sendiri di sini ada 3. Pertama, gardening watering di sini dapat digunakan dalam keadaan apapun ya. Asalkan pada kedua tangki tersebut ada airnya seperti itu. Baru pompa ini tidak akan terus menyala, akan tetapi hanya menyala untuk memindahkan air saja dari tangki 1 ke tangki 2-nya. Baru yang ketiga, sistem ini disusun dengan menggunakan valve, di mana masukkan pada tangki 1 itu, jadi dia tidak menggunakan saluran overflow atau bisa dibilang saluran air meluap, karena jika air yang kelebihan dia akan dipindahkan ke tangki 1-nya seperti itu. Baru di sini ada kelemahan dari sistem kami. Pertama, sistem kami ini
tidak berguna jika tidak ada hujan ya kondisinya. Jadi kondisinya itu terik banget, tidak pernah ada curah hujan yang terbaca. Jadi keadaan tangkinya pasti kosong. Baru yang kedua, kelemahan kami yaitu sistem ini tuh menggunakan filter organik atau sistem sintesis. Jadi harus melakukan pergantian rutin filternya apabila kotor. Baru tuh yang ketiga, ini adalah sistem tidak dapat menampung keseluruhan air apabila kita batasi air sesuai yang kita cantumkan tadi, yaitu sebanyak 1.000 liter seperti itu. Nah, untuk solusi yang kami atasi di sini, pertama, jika karena curah hujan susah diprediksi, mungkin bisa diatasi dengan membuat sistem perairan lainnya, seperti misalnya dengan menggunakan air sumur seperti itu. Baru yang kedua, sistem ini dibangun dengan lebih mudah agar nantinya untuk penggantian filternya jadi lebih mudah dan efisien. Misalnya yang sebelumnya terlihat seperti rumit untuk mengganti filternya, mungkin solusinya untuk dibangun lebih mudah lagi. Terus yang ketiga, untuk kapasitas tangki yang kurang tadi, mungkin kita bisa menambahkan kapasitas tangkinya untuk mengatasi solusi dari kurangnya kapasitas tangki yang kita gunakan seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok 8 telah mempresentasikan tugasnya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari juri yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, ini ada komentar dari Rizky Nohasim. Bagus ya kelompok 5 dari hulu hilirnya kelompok 8 sampai di penampungan. Jadi sebelumnya maaf, jadi Kak Rohim ini belum bisa untuk menghidupkan mic-nya karena dia sedang tidak enak badan, suaranya serak. Jadi untuk pertanyaan atau komentar dia bisa kasih di lewat kolom chat. Nanti saya akan baca. Baik, mungkin karena juri lain belum ada pertanyaan, mungkin dari saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Jadi apa tuh di sini kalian menggunakan apa tuh sensor pH ya, sensor pH. Terus saya mau tanyakan bahan penampung yang kalian gunakan itu apa? Kan biasanya tuh ada kayak beton, ada kayak apa? Plastik, itu kan biasanya kayak gitu. Apakah menurut kelompok kalian dari bahan penampungan itu bisa merubah pH air? Pertanyaan saya seperti apakah sudah dimengerti? Dimengerti. Silakan, mungkin ada yang ingin menjawab dari kelompok 5. Interupsi Azman. Ya, silakan Coir. Aku ingin menjawab dari pertanyaan Kak Rohim dulu, yang tadi untuk irigasi air ke tanaman ini bagaimana. Nah, sebenarnya saya juga bingung, awalnya sempat saya tanyakan ke ke ketua kelas untuk sistemnya itu apa sih yang dipengaruhin. Jadinya dibilang yang diperhatikan hanya di gathering waternya aja, jadi di situ kami mengubahnya. Tapi kalau kami nambahkan sistemnya itu mungkin kami tambahkan dengan sistem di tugas sebelumnya, di mana kami masukkannya ke dalam itu sistem greenhouse ya, greenhouse di mana nanti sebagai perairannya dan sebagai pengatur suhunya juga, Kak, dan pengatur kelembaban udaranya di sistem greenhouse kami tugas sebelumnya. Karena
saya tanyakan ke ketua kelas untuk tugas yang dibahas sistem gathering waternya aja, jadi tidak saya masukkan seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari Choir dari kelompok 8 atas pertanyaan dari Kak Rohim tentang irigasi air ke tanamannya ini bagaimana. Oke, mungkin kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi. Silakan. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, saya Thomas Dimitri Salim dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya jenis penampungannya bagaimana dan apakah mempengaruhi dari pH airnya ya? Iya. Oke, nah di sini kelompok kami mendesain bahwa untuk penampungan airnya itu menggunakan tandon atau yang berbahan polimer, polikarbonat atau plastik. Nah jadi kami tidak menggunakan bak semacam beton karena itu bisa mengubah pH airnya. Tapi kalau tandon ini tidak merubah pH airnya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Thomas. Mungkin dari juri lain ada ingin ditanggapi dari jawaban dari kelompok 5. Baik, sepertinya tidak ada. Ini selanjutnya ada pertanyaan untuk kedua kelompok dari Rohim, dari juri. Untuk kedua kelompok, aku mau nanya, kira-kira apa sih yang kamu banggakan dari gagasanmu dari kelompok satunya? Mungkin dari kelompok 8, apa yang kamu banggakan dari tugas yang kamu miliki dibandingkan punya kelompok 5? Silakan. Oke, izin menjawab dari pertanyaannya Kak Rohim. Yang saya banggakan dari sistem yang saya buat itu, yang pertama, sistemnya hanya bekerja untuk mengisi tangki. Sebenarnya kalau hanya mengisi tangki 2, sedangkan sistem digunakan apabila pada gathering, apabila pada penyiraman tanamannya, itu sebenarnya tidak memerlukan listrik sama sekali, tapi hanya menggunakan tekanan dari perubahan ketinggian aja. Jadi sehingga sistem untuk penyiraman tanaman itu akan terus menyala tanpa listrik selama di tangki 2 itu terisi air, dan pengisian tangki 2 itu pun pasti relatif lama, dan juga tadi sumber kami tidak hanya satu, jika di bagian kelemahannya itu sudah kami berikan solusi seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 8. Mungkin ada tanggapan dari Rizky Norahim. Oke, sudah tidak ada. Mungkin dari kelompok 5 yang diunggulkan dari kelompoknya itu dibandingkan kelompok 8 seperti apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Hal yang bisa kami banggakan dari presentasi kami tadi, yaitu kami menggunakan sensor pH, di mana dengan sensor pH ini kami bisa tahu berapa sih pH dari air hujan itu seperti itu, dan pH untuk tanaman itu seberapa gitu. Nah, karena pH air hujan itu berbeda ya, jadi kami juga menggunakan sistem filter supaya air hujan ini bisa pH-nya netral gitu, jadi bisa baik untuk tanaman seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 5. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok 8. Apakah perlu pakai sensor pH di sistem filter yang sudah teruji gitu? Baik, saya akan menjawab dari Kak Rohim. Kalau saya bilang perlu, mungkin nggak terlalu perlu, tapi kalau ada sensornya itu menurut saya lebih bagus. Yang pertama, kenapa saya bilang lebih bagus? Karena kegunaannya itu hanya untuk menggantikan filternya saja. Filter air rata-rata sudah dapat menyaring air sehingga pH-nya stabil, yaitu mendekati pH air.
Tapi apabila kita taruh sensor pH di penampungan bak 1 atau penampungan, kalau di gambar yang saya buat gambar sistemnya tadi di tangki 1, apabila pH-nya itu berubah lebih sedikit asidik atau lebih ke basa, nah berarti di situ filternya perlu diganti. Karena itu saya bilang kegunaannya tidak terlalu banyak, tapi pasti ada gunanya. Karena meskipun tidak tanpa sensor pH seperti itu, pastikan kita akan mengganti filternya secara berkontinu, enggak. Pasti akan kita, misalkan penggunaannya 1 bulan, maka kita akan menggantinya tiap per bulan seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 8. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 5. Jenis sensor pH apa yang digunakan? Dan menurut kalian, apakah efektif menggunakan sensor pH? Silakan dijawab kelompok 5. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Rohim. Jadi untuk jenis sensor pH-nya kami belum mencari secara spesifik. Mungkin dari teman-teman ada mungkin ada yang tahu mungkin. Jadi saya cuma jawab sekilas saja. Jadi apakah efektif menggunakan sensor pH? Menurut kelompok kami sangat efektif karena kadar pH dalam air itu sangat penting, seperti itu. Jadi alasan kami memasang pompa untuk memfiltrasi ulang air itu ya karena kami sangat konsen ke pH airnya, sebagai ini juga kan agar pH nanti saat disiram ke tanah itu jadi lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5. Mungkin dari juri mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 5, Koreansyah. Selain juri boleh tanya kah? Ya, jadi boleh. Tapi mungkin nanti kita ada sisinya tersendiri untuk dari masing-masing kelompok untuk bertanya. Bertanya ke kelompok 1 yang lain. Oke, mungkin saya bertanya lagi. Ini pertanyaan buat kedua kelompok. Menurut kalian, apa manfaat rainwater harvesting untuk kebun atau dalam pertanian? Seperti itu. Terima kasih. Si Azman, pertanyaannya tadi kurang jelas. Oh ya, saya ulang ya. Menurut kalian, ini rainwater harvesting ini kan biasanya itu kan untuk untuk di WC, kloset, untuk diminum, untuk dan lain sebagainya. Ini kan yang kita di sini tema itu di garden ya, untuk tanaman pertanian. Menurut kalian keuntungannya itu seperti apa? Kan biasanya itu mungkin ini kan dari air hujan langsung ya. Biasanya itu kan dari ada PDAM ataupun dari sungai atau penumbukan yang lain. Untuk di air hujan itu maksud saya. Mengerti ya pertanyaan saya? Ya silakan kelompok 8, Coyer. Aku duluan, kau kira tadi Thomas duluan angkat tangan. Oke lah. Kalau menurut tadi kepentingannya itu menurutku sangat penting pada daerah-daerah tertentu. Seperti contohnya pada daerah gurun atau pada daerah dataran tinggi yang tidak ada kayak sungainya atau danaunya di sana. Nah itu daripada kita selalu mensuplai air dari PDAM atau dari sebuah komersial lain, itu lebih menggunakan banyak dana, sedangkan kita bisa mereserve-nya dengan menggunakan tadi
air hujannya itu dengan menyimpan air hujannya dalam sebuah tangki, dan nanti tangkinya akan digunakan kembali untuk penyiraman tanaman seperti itu. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 8. Selanjutnya dari kelompok 5. Baik, Thomas. izin menjawab ya dari kelompok 5, apa tadi manfaatnya ya. Jadi Ya. Ini dari menampung air hujan. Nah, seperti yang kita tahu, katakanlah greenhouse ya untuk pertanian atau perkebunan. Nah, ketika air hujan itu tidak difilter, nah dalam ruangan terbuka seperti itu, nah otomatis air yang akan diterima oleh tanaman atau oleh tanaman itu kan berlebihan dan tidak ada takarannya. Nah, jadi di sini adalah keuntungannya rainwater harvesting. Nah, itu jadi kita menampung airnya. Yang pertama itu adalah kita dapat menyesuaikan pH-nya, kemudian kita juga dapat menyesuaikan kadar air yang dibutuhkan oleh tanamannya itu sendiri. Nah, itu menurutku salah satu manfaat terpentingnya dari rainwater harvesting ini. Jadi selain dari pH air yang lebih terukur, dan juga kadar air yang diterima oleh tanaman itu juga lebih terukur, sehingga air yang diterima oleh tanaman itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari juri dari Rizky Nur Hasim. Kalau menurut kelompok 5, sistem yang dibuat kelompok 8 ini efisien atau tidak? Mungkin bisa dijawab oleh kelompok 5. Boleh sih izin menjawab. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rohim. Jadi, kalau menurut saya itu tergantung situasi, kondisi, dan tempatnya, seperti itu. Jadi misalnya tempat tersebut itu memiliki curah hujan yang sangat-sangat tinggi. Jadi sehingga satu penampungan saya itu tidak cukup. Jadi membutuhkan 2 penampung, seperti itu. Kemudian juga ketika seperti yang dikatakan Coy Riansyah tadi, tempatnya itu sangat sulit untuk mendapatkan air atau dataran tinggi yang tidak ada sungai. Itu penampung dengan dua penampung seperti itu sangat-sangat dibutuhkan, seperti itu. Jadi tergantung situasi, kondisi, dan tempatnya. Terima kasih. Izin menambahkan, diperbolehkan. Silakan. Oke, saya izin menambahkan jawaban dari Kak Kemal dengan pertanyaan apakah sistem yang dibuat dari kelompok 8 efisien atau tidak. Kalau saya boleh jawab, menurut saya ini masih kurang efisien. Seperti yang dibilang tadi, terdapat 2 tangki ya. Jadi, dan juga untuk sistem penyiramannya itu terjadi jika tangki tersebut penuh. Nah, jadi juga dibilang kalau pengisian tangki tersebut juga cukup lama ya. Ini mungkin kembali ke dari tanaman yang dituju juga sih ya. Tapi kalau dari pandangan kelompok kami ini masih sedikit kurang efisien, karena masih harus menunggu dari tangkinya itu penuh. Terima kasih. Silakan dari kelompok 8, mungkin ada yang menanggapi. Ya, aku izin interupsi pendapat dari Irfan. Maksudnya 2 tangki ini gimana ya? Tangki 1 itu adalah tangki penyimpanan untuk tangki 2. Jadi kalau kamu perhatikan di sistem yang di flowchart-nya tadi, itu tangki 2 akan selalu diamankan penuh. Jadi air hujan itu akan hanya bakal mengisi tangki 1. Meskipun nanti tangki 2 habis, tangki 1 akan langsung mengisi tangki 2. Jadi kalau dua tangkinya habis, baru habis. Kalau menurut saya, kalau menurut sistem yang kamu bilang itu harus nunggu tangki 2-nya penuh, itu nggak juga. Terus kalau itu aja sih. Nanti aja dulu. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 8. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky Nur Rohim.
Untuk kelompok 8. Untuk kelompok 8, aku mau nanya, apakah efektif menggunakan ketinggian sebagai tekanan untuk air dibandingkan menggunakan pompa seperti yang dibuat kelompok 5? Baik, saya izin menjawab. Silakan. Dari kelompok 8, kalau menurut saya itu sangat efektif ya. Yang pertama, soalnya kita belum tahu dari keadaan baterainya. Apabila terjadi memang electrical short atau jika sistemnya itu mati, kan otomatis perairan di kelompok 5 tidak bisa terjadi. Yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan tekanan air seperti itu, fungsinya hanya akan mengaktifkan solenoid juga, dan itu juga mengurangi penggunaan dayanya untuk selalu tiap pada penyiraman harus mengaktifkan pompa seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Coir. Dari kelompok 5, apakah ada pembelaan? Izin menanggapi. Silakan dari kelompok 5. Disebutkan bahwa misalnya kekurangan dari sistem kami ketika listrik itu tidak ada ya. Nah, di sini sedangkan kami sini sudah mengantisipasinya dengan desain kami menggunakan sumber listrik lain, yaitu dari PV atau solar panel, yang nantinya itu dapat menggantikan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh sistem kami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, atas pembelaannya dari kelompok 5. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kedua kelompok. Dari segi biaya, kiranya lebih baik mana di antara dua konsep ini untuk kedua kelompok? Baik, apakah saya diperkenankan untuk menjawab terlebih dahulu? Silakan dari kelompok 8. Oke, terima kasih. Kalau dari perbandingan kelompok 5 dan kelompok kami, menurut saya segi biaya yang lebih efektif dan relatif murah itu dari kelompok kami. Karena kami hanya menggunakan powernya itu sebagai ke pompa dan solenoid saja. Sedangkan kalau dari kelompok 5 itu menggunakannya ada 3, yaitu pompa, solenoid, dan pH, sensor pH, dan juga tiap penyiramannya pada kelompok 5 harus menyalakan motornya terus, tidak jarang-jarang, artinya tiap penyiraman dia harus menyalakannya terus, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 8. Mungkin dari kelompok 5 ada pembelaan. Silakan. Baik, jadi saya ingin menanggapi dari kelompok 8. Kalau dari kelompok 5, memang sistem otomatis itu tidak ada yang murah ya. Namun kalau sudah terpasang seperti sudah terinstalasi semua, maka segala urusan itu akan lebih mudah seperti itu. Dan juga meskipun kami menggunakan pompa, namun kami tidak sering nyala seperti itu. Itu nyala tergantung dari sensornya. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas pembelaan dari kelompok 5. Apakah dari juri-juri yang lain, apakah ingin memberikan pertanyaan lagi? Soalnya waktu sudah mencapai waktu minimal yaitu 40 menit. Masih ada waktu sampai 20 menit lagi untuk mencapai waktu maksimal 1 jam. Untuk juri Dela, apakah sudah cukup? Oke, ini masih ada pertanyaan. Ini pertanyaan buat ini. Izin bertanya untuk kelompok 5, apakah bisa menggunakan jenis air seperti air sungai seperti kelompok 8 jika tidak terdapat hujan? Mungkin bisa dijawab dari kelompok 5. Izin menjawab. Silakan Andika Rufik. Oke, baik. Jika untuk air sungai itu sangat bisa, karena kita juga mempunyai filter ya. Kalau memang nanti air dari air sungai pH-nya tidak netral, itu bisa dinetralisir dengan filter seperti itu. Izin menambahkan juri. Silakan. Izin menambahkan, jadi untuk air sungai juga sangat bisa karena kami juga punya filter. Namun di sini kami memerlukan pompa lagi karena air sungai kan dari bawah, sedangkan air hujan dari atas. Jadi dari atas tinggal turun saja ke filter, sedangkan dari air sungai itu kita perlu pompa lagi ke atas filtrasi air. Jadi memerlukan biaya lagi seperti itu untuk air sungai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan tambahan dari kelompok 5. Mungkin dari juri lain ada yang ingin ditanggapi atau dari kelompok lain ingin bertanya satu sama lain. Silakan. Oh ya, untuk sesi sekarang ini ya. Untuk sesi sekarang ini sesi tanya jawab antar kelompok. Maksimal satu kelompok, satu pertanyaan. Silakan. Baik, untuk kelompok 8 silakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, apakah tidak apa-apa, juri? Tidak apa-apa. Silakan. Yang pertanyaan pertama itu saya ingin nanya, apakah sistem dari kelompok 5 itu memiliki sistem overflow atau tidak? Jika tidak, mungkin dijelasin kenapa, atau jika iya, kenapa? Yang kedua itu saya ingin bertanya untuk bagaimana jika air pada tangki itu habis? Apakah saat sensor kelembapan yang membaca kering, dia tetap menyalakan pompa atau motor atau tidak? Terima kasih. Apakah dari kelompok 5 ingin menjawab? Baik, izin menjawab. Silakan. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 8. Jadi pertanyaannya tadi, yang pertama tadi apa ya, saya lupa, maaf. Baik, apakah sistem dari kelompok 5 itu memiliki sistem overflow? Kalau iya atau tidak bisa dijelaskan mungkin dari sistemnya. Baik, jadi untuk sistem kami tidak ada sistem overflow. Kenapa? Karena tangki di penyimpanan itu pasti akan terus terpakai. Tanah dari tanaman pasti akan ada masanya kering. Jadi dari penyimpanan tersebut itu tidak akan penuh kalau dari perkiraan kami ya, seperti itu.
Lalu yang kedua, jika penyimpanan sudah habis, apakah pompa masih lanjut nyala? Kalau dari sistem, ya pompa akan akan terus menyala walaupun penyimpanan air sudah habis. Jadi mungkin itu bisa menjadi apa ya namanya, kekurangan dari sistem kami dan akan kami tambahkan nanti ke depannya, seperti itu. Interupsi, Juri. Silakan dari kelompok 8 mungkin ada tanggapan. Ya, saya ingin bertanya tentang pertanyaan satu tadi. Apabila kasusnya itu hujan terus-menerus di mana keadaan tangkinya udah penuh, apakah dia akan tetap mengisi sehingga terjadi overflow ataukah ada sebuah sistem yang menghentikannya pengisian seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika kondisinya seperti itu, hujan terus-menerus, maka kalau dari awal sistemnya tidak ada sistem overflow, jadi akan kami tambahkan seperti itu sistem overflow di penyimpanannya, di mana jika penyimpanan sudah penuh, maka air akan dialirkan menuju ke tempat lain, seperti itu. Bagaimana untuk kelompok 8, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 5? Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 5. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 8. Silakan. Ya, silakan Andika Ruti dari kelompok 5. Ya, baik, terima kasih. Jadi berikut adalah pertanyaan saya untuk kelompok 8. Bersama tadi kita ketahui ya, untuk tangki kedua itu berupa sumur. Nah, seperti yang kita tahu, sumur itu kan berupa beton. Nah, sedangkan beton ini dia dapat mempengaruhi pH gitu. Gimana nanti kalau belum? Mohon maaf, tadi tangki berapa? Tangki 2 yang berupa sumur. Mungkin tadi, mohon maaf ya, saya jelaskan 2 tangki. Tadi dari Dika juga kayaknya nggak ada nyebut tangki itu, salah satunya sumur. Dan mohon maaf apabila saya salah, untuk menyebutkan sumur itu apabila kita tidak ada dalam kondisi tidak ada hujan, kita mengambil kondisi lain di mana ngambil airnya dari air sumur seperti itu. Oke, mungkin dari sayanya ini ya kurang menangkap dari penjelasan dari kelompok 8. Mungkin seperti ini aja pertanyaannya. Kalau misalkan air di penampungan itu sudah habis, lalu kan menggunakan air yang ada di sumur. Nah, sedangkan setahu saya, kalau misalkan air yang berada di sumur, apalagi sumur beton, itu akan mempengaruhi pH. Dan pH air itu akan tinggi di situ. Nah, bagaimana cara kelompok 8 untuk mengatasi hal yang seperti itu? Gitu. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari kelompok 5. Jika terjadi masalah itu, maka kami akan menambahkan filter lagi, di mana filternya itu bisa kami taruh ke pompa yang untuk menarik pompanya ke tangki yang di atas tower, sehingga tangki air yang pada atas tower itu sudah jernih, meskipun air pada tangki 1 itu tetap kotor. Nah, apabila juga air pada sumur, biasanya kalau sumur alami atau sumur beton yang memang statusnya dalam tertutup, biasanya air tanah itu sudah cukup jernih.
tergantung dari apa sanitasi di daerah tersebut juga. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau tidak saya salah nangkap ya, untuk yang pertama itu ada sistem filtrasi juga. Lalu dari air yang sudah difilter lalu dimasukkan ke sumur begitu. Bagaimana? Dari ini air yang dari tangki yang kan tadi katanya kalau sudah penuh baru dialirkan ke sumur. Seperti itu. Baik, saya ingin menjawab lagi. Kami di sini tidak ada sistem overflow, jadi air pada tangki tidak ada kami salurkan ke sumur. Karena kami menggunakan sistem solenoid untuk membatasi membaca ketinggian volume dari tangki tersebut. Apabila tangkinya udah penuh, maka solenoidnya akan menutup sehingga tidak ada sistem overflow. Dan jadi sehingga tidak ada terjadi kelebihan air pada tangki yang perlu kita buang ke sumur. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 5. Terima kasih jawabannya untuk kelompok 8. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 dan 8. Jadi mungkin waktunya mau habis ya. Jadi kami dari juri mungkin akan diskusi sebentar, mungkin 5 menit.
Baik, dari juri ingin membacakan kesimpulan dari setiap kelompok, di mana kelompok 5 memiliki kesimpulan dari segi biaya lebih mahal. Kemudian alat yang digunakan masih kurang efektif dikarenakan jika diterapkan menggunakan jenis air yang lain, masih menggunakan alat yang lain lagi. Kemudian sistemnya lebih jelas dari penampungan sampai sistem penyiraman otomatis. Dari kelompok 8, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu dari segi biayanya lebih murah, efektif menggunakan air apa saja tanpa memerlukan tambahan apapun. Tidak ada sistem untuk penyiraman tanamannya, hanya sampai penampungan saja. Karena waktu telah habis, maka diskusi debat pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kelompok 5 dan 8 atas presentasinya. Mohon maaf dari juri jika ada kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih juri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Langsung di end record aja, Man. Oke. Masukin drive, Man, baru kirim di grup biar yang lain bisa.